sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agustina Kondolele dengan NIM 23026500003. Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika, mata kuliah praktik robotika. Pada kali ini, saya akan membahas materi tentang robot line follower. Langsung saja, saya akan membahas tentang prinsip kerja robot line follower. Robot line follower bekerja dengan prinsip mendeteksi perbedaan warna garis di lintasan menggunakan sensor inframerah. Sensor ini mengirimkan sinyal ke Arduino Nano yang kemudian memproses data tersebut untuk menentukan arah gerak robot. Jika sensor mendeteksi garis hitam, Arduino akan mengatur modul driver motor atau L298N agar motor DC berputar sesuai perintah, misalnya berbelok kiri, kanan, atau berjalan lurus, sehingga robot tetap mengikuti jalur yang telah ditentukan. Adapun komponen-komponen robot line follower. Yang pertama, papan PCB berfungsi sebagai tempat untuk merangkai seluruh komponen elektronik agar tersusun rapi dan memiliki koneksi listrik yang stabil antara satu komponen dengan komponen lainnya. Yang kedua, Arduino Nano merupakan mikrokontroler utama yang berfungsi sebagai otak robot untuk memproses data dari sensor seperti fotodioda dan mengendalikan pergerakan motor sesuai program yang ditanamkan. Yang ketiga, kabel jumper digunakan sebagai penghubung antar komponen elektronik seperti antara Arduino, sensor, modul driver motor, dan sumber daya tanpa perlu melakukan penyolderan permanen. Yang keempat, baterai rechargeable 12 volt menjadi sumber daya utama bagi seluruh sistem robot karena dapat diisi ulang. Baterai ini lebih praktis dan efisien untuk penggunaan berulang. Yang kelima, saklar atau switch berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan aliran listrik pada rangkaian robot dengan mudah tanpa perlu melepas kabel baterai. Yang keenam, LED digunakan sebagai indikator, misalnya untuk menunjukkan bahwa robot menyala, sensor aktif, atau proses tertentu sedang berlangsung. Yang ketujuh, fotodioda, komponen yang berfungsi mendeteksi garis hitam dan putih di lintasan. Fotodioda akan merespon perubahan cahaya pantulan dari permukaan dan memberikan sinyal ke Arduino. Pin header female berfungsi sebagai konektor penerima yang memungkinkan modul atau kabel jumper jantan male terpasang dengan rapi pada papan Arduino atau PCB. Komponen ini mempermudah pelepasan dan pemasangan tanpa perlu menyolder langsung ke papan rangkaian. 9. Pin header male berfungsi sebagai konektor penghubung yang ditancapkan pada pin header female untuk mengalirkan sinyal atau tegangan antar modul. Komponen ini sering digunakan untuk menyambungkan kabel jumper dan memperluas konektivitas antar perangkat. 10. Modul step down berfungsi menurunkan tegangan dari baterai, misalnya 12 volt menjadi lebih rendah, misalnya 5 volt, agar sesuai dengan kebutuhan tegangan komponen seperti Arduino atau sensor lainnya. 11. Modul drive motor digunakan untuk mengontrol arah dan kecepatan putaran motor DC berdasarkan sinyal dari Arduino. Modul ini mampu menangani arus besar yang dibutuhkan oleh motor. 12. Motor DC merupakan penggerak utama robot yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan roda robot ke arah tertentu. 13. Acrylic bending berfungsi sebagai rangka atau bodi robot yang menjadi tempat pemasangan seluruh komponen. Bahan akrilik dipilih karena ringan, kuat, dan mudah dibentuk. 14. Roda karet digunakan untuk menggerakkan robot secara halus dan menjaga traksi dengan permukaan lintasan agar robot tidak tergelincir. Yang ke-15, mur heksagonal berfungsi untuk mengikat dan menahan komponen mekanik seperti motor dan rangka akrilik agar tetap kuat dan tidak mudah longgar. Ke-16, baut digunakan sebagai pengikat utama untuk menyatukan komponen seperti motor, roda, dan rangka robot.
Baut memberikan kekuatan struktural yang stabil sehingga robot tidak mudah goyah saat bergerak. Yang ke-17, IC regulator. Berfungsi untuk mengatur dan menstabilkan ketegangan keluaran sesuai kebutuhan komponen agar tidak rusak akibat tegangan berlebih. Dan terakhir, resistor. Digunakan untuk membatasi arus listrik yang mengalir dalam rangkaian, melindungi komponen seperti LED dan fotodioda dari arus berlebih. Adapun langkah-langkah perakitan robot line follower. Yang pertama, kumpulkan seluruh komponen robot seperti Arduino Nano, sensor, motor, PCB, dan modul pendukung lainnya. Yang kedua, siapkan alat potong, solder, timah, serta bahan kimia dari peralatan untuk pembuatan serta penyolderan PCB. Yang ketiga, potong papan PCB sesuai pola rangkaian yang telah dirancang agar siap untuk proses etching. 4. Cetak pola rangkaian pada PCB melalui proses etching, kemudian buat lubang pada titik pemasangan komponen. Yang kelima, pasang LED, fotodioda, pin header, IC regulator, dan saklar pada PCB. Lalu solder dengan rapi agar kuat dan terhubung sempurna. Yang keenam, tempelkan Arduino Nano pada pin header female di PCB controller sebagai pusat kendali robot. Yang ketujuh, rancang bodi robot menggunakan software desain seperti CID, kemudian potong bahan akrilik sesuai bentuk rancangan. Kedelapan, pasang PCB, model step down, driver motor, motor DC, dan roda ke bodi robot menggunakan mur dan baut. Kesembilan, sambungkan pin sensor dan motor ke controller menggunakan kabel jumper, lalu hubungkan modul LM2596 ke baterai dan controller. Terakhir, upload program ke Arduino Nano, sambungkan baterai, nyalakan saklar, dan lakukan uji coba agar robot siap digunakan mengikuti garis lintasan. Adapun kode program robot line follower sebagai berikut. Yang pertama, ada deklarasi pin motor dan sensor, kedua fungsi setup, yang ketiga fungsi loop, yang keempat fungsi rate sensor dan calculate speed, yang kelima fungsi stop motors, dan yang keenam fungsi kalibrasi sensor. Untuk lebih lanjut, adapun penjelasan kode program robot line follower. Yang pertama, deklarasi pin motor dan sensor. Pin motor A dan B diatur sebagai output untuk mengontrol arah dan kecepatan motor kiri dan kanan, sedangkan 8 pin analog A0 sampai A7 digunakan untuk membaca nilai dari sensor infrared. Yang kedua, fungsi setup, menginisialisasi komunikasi serial, menentukan mode pin motor dan sensor, serta menjalankan kalibrasi sensor untuk menentukan nilai ambang atau threshold antara warna hitam dan putih. Yang ketiga, fungsi loop, secara terus-menerus memanggil fungsi rate sensor dan calculate speed untuk membuka sensor dan mengatur kecepatan motor berdasarkan posisi garis. Yang keempat, fungsi read sensor and calculate speed, yaitu membaca semua sensor, menghitung posisi garis menggunakan weight sum, lalu menyesuaikan kecepatan kedua motor agar robot tetap mengikuti jalur. Kemudian, jika garis hilang, robot akan berbelok ke arah sensor terakhir yang mendeteksi garis agar bisa menemukan jalur kembali. Yang kelima, fungsi stop motors, yaitu menghentikan semua motor jika tidak ada garis terdeteksi. Yang keenam, fungsi kalibrasi sensor, membaca nilai sensor sebanyak 1000 kali untuk menemukan nilai minimum, maksimum, dan threshold masing-masing sensor agar pembacaan lebih akurat terhadap kondisi lintasan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari robot line follower ini yaitu
Robot line follower merupakan robot yang dirancang untuk mengikuti lintasan berupa garis menggunakan sensor inframerah yang mendeteksi perbedaan warna antara garis dan permukaan. Sistem ini bekerja dengan mengolah data sensor melalui mikrokontroler seperti Arduino, kemudian mengatur kecepatan dan arah putaran motor agar robot tetap berada di jalur. Dengan prinsip kerja sederhana namun efektif, robot line follower menjadi dasar pembelajaran penting dalam bidang elektronika, pemrograman, dan sistem kendali otomatis. Baik, itulah materi yang telah saya paparkan mengenai robot line follower. Sekian dan terima kasih.